Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dari kelas IF22G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses analisa data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector mesin. Oke, yang pertama, eh, kita akan melakukan import untuk beberapa library yang diperlukan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Juga kita membutuhkan untuk library SPC-nya juga dari scikit-learn. Okay. Kemudian di sini kita akan mengimport data dari data Kaggle yang sudah di-download, yaitu dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari UCI Machine Learning Repository yang berjudul Heart Disease. Oke, ya, dataset ini berisi informasi klinis dan hasil pemeriksaan dari 297 pasien, yang mana bertujuan untuk memprediksi apakah seorang pasien mengidap penyakit jantung atau tidak. Oke, baik, selanjutnya eh, di sini kita akan coba untuk menampilkan informasi-informasi apa saja yang ada pada dataset tersebut. Oke. Di sini kita akan menampilkan 5 data teratas, yaitu dengan menggunakan df.head, ringkasan statistiknya, yaitu untuk age itu mempunyai 297 row, dan juga untuk kolom lainnya. Di sini kita bisa lihat untuk nilai rata-ratanya, kemudian juga nilai terkecil, terus juga terbesarnya atau maksimal. Ya, kita juga bisa melihat untuk jenis datanya masing-masing dari setiap kolom itu mayoritas berbentuk integer, dan juga di sini kita akan melakukan deteksi untuk nilai yang kosong atau missing value. Sini kita ada age sampai dengan condition itu tidak memiliki nilai hilang. Oke, di sini kita mempunyai kolom usia, kemudian juga jenis kelamin. Untuk CP ini tipe nyeri dada, kemudian tekanan darah, kadar kolesterol, kemudian juga gula darah, puasa, hasil rekam jantung, sampai dengan jumlah pembuluh darahnya. Dan untuk variabel condition ini dia memiliki nilai kosong untuk tidak, nilai 0 untuk tidak sakit jantung, dan 1 untuk sakit jantung. Adapun tujuan proyek ini yaitu bertujuan untuk membangun sebuah model prediksi menggunakan sistem algoritma support vector machine dengan kernel RBF yang dapat memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan fitur-fitur klinis pasien. Ya, ya, tadi kita sudah melakukan EDA atau eksplorasi data analis dan pemahaman data, yang mana proses ini merupakan proses yang penting dalam pembuatan model machine learning. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita perlu melakukan deteksi outlier. Itu biasa menggunakan rumus IQR. Ya, proses ini ya dilakukan ya untuk memahami distribusi dari setiap fitur serta mengidentifikasi adanya nilai-nilai ekstrim. Kita lihat ya.
Di sini untuk visualisasinya kita menggunakan boxplot ya. Ya, untuk mendeteksi outlier ini digunakan metode IQR atau interquartile range. Metode ini mendefinisikan outlier sebagai nilai yang berada di bawah Q1, dikurangi 1,5 ya, atau di atas Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Dari hasil deteksi menunjukkan bahwa beberapa fitur memiliki nilai-nilai yang teridentifikasi sebagai outlier atau nilai yang memiliki perbedaan yang sangat ekstrim. Kita lihat pada fitur CP di sini kita ya pada mayoritasnya berada pada kategori 0, menunjukkan distribusi yang tidak seimbang walaupun secara statistik nilai ini tergolong ekstrim, namun distribusi yang dominan pada satu nilai ini dapat menjadi perhatian. Selanjutnya pada boxplot FBS atau fasting blood sugar ya, gula darah puasa nilai 1 menunjukkan bahwa kadar gula darah puasa melebihi 120 mg desiliter. Ya, walaupun ini mengandung nilai ekstrim secara IQR, keberadaan nilai 1 cukup dominan dan bisa menyebabkan kondisi diabetes atau diabetes sehingga tetap diperhatikan dan ini bisa dikategorikan sebagai bukan outlier. Oke, di sini kita melihat bahwa pada kolom H memiliki 0 outlier, pada CP 23 outlier, pada slash BPS 9 outlier, dan FBS 43 outlier. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ya, selanjutnya kita akan melihat korelasi. Di sini distribusi target 0 tidak sakit dan 1 adalah sakit dalam tanda kutip penyakit jantung. Tadi yang sudah disebutkan di sini kita memiliki 160 pasien, 0 tidak sakit dan 135 itu sakit. Kemudian persiapan data untuk model. Fitur X diambil dari seluruh kolom dataset terkecuali kolom target condition dan Y ini merupakan kolom condition, yaitu label apakah pasien mengidap sakit jantung atau tidak. Kemudian kita akan membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu untuk data latih 80% dan data uji 20%. Oke, kemudian kita akan melakukan normalisasi fitur, ya, di mana data numerik dinormalisasi menggunakan standar scalar agar setiap fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Barulah pembangunan model SPM yang dibangun menggunakan kernel RBF atau Radial Basis Function. Model menggunakan data latih yang telah dinormalisasi, kemudian juga untuk setelah pelatihan
model digunakan untuk memprediksi data uji. Nah, selanjutnya kita akan coba evaluasi untuk hasil dari pemodelan tersebut. Untuk akurasi model itu berada di angka 0,9, di mana ini mendekati angka 1 dan menunjukkan bahwa hasil pemodelan sangat baik. Dan kita lihat pada confusion metric berikut. Uh, Pada confusion metric ini ada istilah true negatif, false positif, kemudian false negatif, dan true positif. Ya, di mana di sini ya 32 pasien sehat yang berhasil diprediksi sehat, true negatif. Dan kemudian di false positif, di sini menunjukkan pada bahwa uh, pasien yang sehat salah diprediksi sakit. Nah, di sini memiliki kasus 0 dan kemudian di false negatif ada 6 pasien sakit yang salah diprediksi menjadi sehat. Kemudian di true positif ada 22 pasien sakit yang berhasil diprediksi sakit. Oke, kemudian classification report. Ini meliputi precision, recall, dan F1 score, menunjukkan model ini sangat baik dalam mendeteksi pasien sehat recall 100% dan cukup baik dalam mendeteksi pasien sakit recall 79%. Di sini akurasi dan F1 score pun di sini seimbang, cukup konsisten. Kemudian kita akan melakukan cross validation, di mana 5 volt pada data latih menunjukkan akurasi rata-rata 79,8% dengan deviasi standar 6,4%, menandakan performa cukup stabil. Oke. Kemudian ada visualisasi ROC curve atau grafik yang menunjukkan performa model klasifikasi pada semua tingkat batas atau threshold, menunjukkan bahwa sumbu X adalah false positif. Seberapa sering model salah memberi label positif pada negatif, dan sumbu Y adalah true positif, red TVR. Atau sensitivitas, seberapa sering model benar dalam mendeteksi data positif. Di mana garis putus-putus diagonal menunjukkan prediksi acak atau baseline, semakin melengkung ke atas semakin baik, dan model menunjukkan model semakin baik dalam membedakan kelas. Kemudian untuk ouch atau area under the curve ini, ya, dimana jika menunjukkan ouch sama dengan 0,5, maka prediksi acak buruk.
Jika AUK 1 sama dengan 1 itu menunjukkan prediksi sempurna atau sangat baik. Dan jika AUK di atas 0,8 itu biasanya dianggap bagus. Dalam case ini kita mendapatkan poin 0,93 yang mana mendekati angka 1 atau sangat bagus. Oke, selanjutnya eh, kita akan mencoba eh, tes menggunakan manual data random. Di sini menunjukkan bahwa prediksi tidak sakit. Ya, kesimpulannya dataset Haptises ini yang digunakan bersih tanpa missing value dan memiliki distribusi kelas yang relatif seimbang. Beberapa fitur mengandung outlier, namun masih relevan secara klinis dan juga untuk model SVM atau Spot Vector Machine ini dengan kernel RBF dan hyperparameter yang dioptimalkan mampu mencapai akurasi hingga 90%. Ya, dengan ini model ini dapat diandalkan untuk membantu dalam prediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data klinis pasien yang mana sangat bermanfaat untuk membantu keperluan medis untuk diagnosa awal.